Setelah melewati semua itu, Mbak, Ya. dengan berbagai kecurigaan atau stigma masyarakat tentang Ya. Partai Komunis. Nah, dengan stigma demikian, apa yang Mbak rasakan? Pernah mendapatkan diskriminasi atau apa? Yuk di pojok. Banyak Mas, ratusan yang membantu untuk mengungkap ini. Ya. Tapi intinya bapakmu hilang ketika huru-hara 65. 65. Itu. Dan di mana mereka, beliau tidak tahu karena beliau itu adalah ex tahanan Tapol. Pulau Buru, Mas. Oke. Nah, itu wes sepuh tapi ingat memorinya, wah Mas. Kayak kita diceritain dia seakan muter film. Dari jam tanggal ingat Mas. Masih ingat ya. Ya. Ketika di Pulau Buru itu, selama di Pulau Buru itu dia juga sosialisasi bermasyarakat lah di sana. Satu-satunya orang yang tidak ketemu dengan beliau adalah bapakmu atau mbahmu. Mbah Sirin ini. Iya, itu salah satunya. Tidak ketemu. Yang dari Gunung Kidul itu ingat Mas, si A, si B, itu ingat semua. Cuman satu yang selamat. Nah, ketika beliau pulang, aku sempat ketemu. Pertanyaan saya pertama sekali dua, ketemu bapakku. Nah, gitu kan, sama beliau yang tidak. Nah, dari situ itu aku menyimpulkan bahwa bapak saya udah sedo. Itu kontak pertama, sudah sedo ya Mas. Tapi entah, masih ingat tahun berapa Pak dengan itu ketemu pertama kali dengan beliau bapak ini? Terus tahun mungkin berkisar di antara sebelum tahun 80-an. sebelum 80. Ya 80-an, Pak. 80-an, tapi enggak ingat betul aku. Oke. Nah, aku menyimpulkan bahwa Pak Siren itu bapak saya sudah sedo waktu itu Mas. Tapi baru sekitar kontak sedo. Belum emang sedo kan kudune sareane nanti. Tapi bapak saya udah sedo. Itu titik awal saya berpendapat atau mempunyai bahwa bapak saya udah sedo itu. Nah, kemudian masih ada PR selanjutnya bahwa aku juga mengatakan pada Mas Fred bahwa mbahmu, bapak saya, Pak Sirin itu wis sedo. Nah, sekarang PR nek wong itu sareane nang ndi? Tembe wong Jawa nek arep nyekar kemana? Nah, banyak langkah atau yang ditempuh Mas Farid banyak dari dengan cara apapun. Dengan cara apapun Mas. Aku nggak tahu dengan cara yang mana, namun ada satu cara yang saya kira asik atau menarik diikuti adalah cerita soal mimpi. Nah, ini sekedar mimpi. Ya. Bukan Mas Farid, bukan Mbah yang mimpi, tapi kebetulan adik dari Mbah Sirin itu sekarang masih sugeng. Oh ya. Ya. Kalau saya nyebut beliau adalah Simbok. Simbok itu masih sugeng. Beliau mimpi bahwa tiap saat itu Mbah Sirin itu datang. Mbak Simbok itu mimpi ya. Kerap ngedatangi Simbok itu, suruh ngebikin ke rumah. Itu dalam konteks mimpinya. Nah, itu masih di tahun 80-an atau? Bukan, udah masuk tahun-tahun ini, tahun 2000-an sih. Ya. Oke. Kemudian di apa ya namanya, ditafsirkan rumah itu artinya kuburan. Ya, biasanya orang Jawa seperti itu. Misalnya pengen dikirimi mimpi, ingin minta kiriman baju misalnya, akhirnya kita selimut. Nah, kemudian sama Simbok berinisiatif untuk dibikin kuburan semu. Kuburan yang artinya gundukan tanah dikasih nisan, dikasih tulisan Sirin. Itu ada sampai sekarang. Aku sekali ke sana, namun dalam hati saya, aku iki kudu kuburannya bapak.
aku harus mencari bejane bapak sesungguhnya di mana. Nah, saya kan ora terima dihibur dengan begitu. Itu kan jawabannya Simbok dengan menjawab mimpi. Nah, kemudian aku juga sempat berziarah yang kuburan Semu itu tadi. Letaknya dekat dari sini. Iki kuburannya bapakmu. Oke, Mbok. Aku juga mendoakan, walaupun aku percaya juga doa dari mana saja nyampe ya Mas. Tapi aku akan mencari yang sebenarnya. Bapak saya Pak Sirin itu di mana? Kemudian ada juga dari mimpi Simbok itu yang diceritakan ke Mbah, ke Mas Farid juga, ke saya, ke Mas Farid juga, bahwa aku kok ngimpek ke kalau Simbok itu cenderung Mas Sirin. Jadi kalau Mas Sirin itu kok gegubet wangkong, katoke dinding siji. Nah, siji artinya katoke digulung satu gitu kan. Digulung satu. Wangkong adalah tanaman pagar itu nggih. Ya, wangkong itu yang identik dengan tanaman itu. Kemudian kita gathok ya Mas, gathok. Ketika digulung satu itu memang Bapak ketika di agraria itu pakai sepeda Mas, masih onta. Nah, zaman dulu mesti digulung siji, ben ora kena apa olinya ini rantai itu, ya. Oli siji. Nah, kemudian itu belum sampai ke poin yang penting Mas. Itu cuma baru masih dikumpulkan dari sana sini. Kemudian dari nggak tahu dari mana Mas Farid juga mencari, entah sumbernya dari mana, bahwa di tahun-tahun itu, di tahun 65 ya, di tahun 65 itu ada yang banyak ya Mas, karena ini ribuan yang katanya dihilangkan di Luweng Grubuk di daerah Semanu. Ini yang kurang lebih ini akan tetap diidentikan dengan komunis. Ya, aku nggak malu dan nggak tutupi bahwa karena aku nggak nyebut komunis atau partai komunis Indonesia, karena jujur aku belum tahu Mas, belum tahu soal partai, jadi timbangannya aku ngosah. Dan ini pun juga karena pencarian seorang anak mencari bapaknya, terus kebetulan saja kondisinya saat itu saat tahun 65 adalah hal seperti itu. Sah saja. Kemudian kita juga bertemu dengan tokoh masyarakat di sana yang sepuh, artinya sepuh itu yang mengalami, membetulkan bahwa pada tahun-tahun ini banyak sekali yang dibawa ke sana. Banyak sekali, ribuan dari saksi-saksi hidup. Ya, kita juga ini Mas, artinya hilang di tahun itu ada begitu ya, yang tragedi itu ya, kita kesimpulannya saja ke situ. Ya mungkin Pak Sirin atau bapak saya atau Mbahnya Mas Farid itu juga salah satu di antara ribuan di situ. Mungkin itu masalah data mungkin. Setelah itu kita juga masih terus muter cari masukan tentang kuburan atau carian Mbah Sirin. Ingat dengan mimpi Simbok tadi. Nah, ingat dengan mimpi Simbok tadi bahwa bapakmu atau mbahmu itu nang pinggir kali gegebet wangkong. Itu yang jadi kunci utama. Mbah sama Mas Farid datang ke lokasi ke Grubuk itu. Ya, sekedar ya kita dulan dan sambil kita juga cari mentah-mentahan Mas, wangkong kok ora ono wit wangkong. Gitu. Ora ono wit wangkong berarti bukan di. Kebetulan ada mbah-mbah yang lewat, ditanya, "Riki niki pundi, Mbah?" "Riki niki alas kerangkong."
Itu langsung aja. Wes Dik, nggak usah kemana-mana. Aku nyuruh saya ketika manggil Mas Farid dulu itu Dik, masih Dik ya. Wes Dik, rasa kemana-mana, mbahmu ada di sini. Okay. Wow. Ya. Alas kerangkong. Alas kerangkong di Grubuk itu. Itu alas kerangkong. Kerangkong notabene wangkong. Iya. Dalam bahasa lain mungkin kerangkong, wangkong. Iya. Itu aku langsung udah Dik, mbahmu di sini. Dan sampai sekarang Pak Asto, Mbah Lanang dengan anak-anak bisa menerima itu. Ya. Kemudian masih ketika ambil kesimpulan gitu, kita pengen satu kali lagi pembuktian istilahnya. Ya mantap. Memantapkan ya. Oke, dengan doa yang aku bisa doa yang sangat sederhana ya. Dengan doa sederhana, aku ke sana sama keluarga. Dan itu aku nggak akan memaksa pada siapapun untuk percaya, karena itu mbah yang alami. Mbah yang alami. Aku sempat ada kontak batin, entah itu karena halusinasi ataupun, tapi yang jelas itu saya yang mengalami. Bahwa di sana berdiri seorang, aku belum tahu bapak saya ya. Di sana itu belum begitu apa berdiri bapak seseorang yang dihadap wong opah banget Mas. Nanti nyampe ke lukisan nanti. Dihadap wong opah banget dengan tangan posisinya begini. Dalam konteks ini posisinya orang-orang tangan yang orang satu itu, yang satu dihadap itu berdiri, lainnya begini. Kemudian selonone dilinding satu Mas. Really? Tak gadok guys dengan mimpinya Simbo. Klop. Kemudian aku ketika ada Mas videonya ada direkam sama anak-anak bahwa aku ketika itu aku bukan dalam konteks terang ya, aku sadar sepenuhnya sadar. Aku komunikasi dengan Mas Farid, aku ngerti itu bapak. Heran saya, itu bapak atau mbahmu mengenakan celana drill. Nah, karena aku nggak ada tahu drill itu apaan. Ya, aku nggak tahu drill. Celana drill, kemudian kaos putih agak belel, udah agak kuning itu. Kemudian rambut rapi dengan wajah yang cerah artinya damai. Dan itu mbahmu itu bapak saya yakin. Nah, aku juga bicara sama yang ikut lah. Aku nggak akan memaksa kamu untuk percaya apa yang saya katakan, tapi itu yang saya alami. Oke, ada bukti, aku ngomong itu ada bukti dalam video, mungkin dalam album 421 ada. Kemudian setelah itu kita pulang, tapi udah ada keyakinan bahwa bapak saya Mbah Sirin, mbahnya Mas Farid ya, ada di situ. Ya. Kemudian kita ketemu orang-orang yang tahu Pak Sirin. Simpel kita pertanyaannya. Pak dan Mbah itu ya, Mbah. Pertanyaan saya ke beliau. Mbah, jenengan kenal Mbah Sirin? Lah kenal. Nah, gitu ya. Itu udah pintu masuk. Kenal, orang kenal ngerti. Ngoten, Mbah. Saya itu mau tanya, nek Mbah Sirin itu ketika sugeng, ketika hidup itu disukai ngangge pakaian apa to, Mbah? Bapakmu Mbah Sirin iki ora gelem pindah saka kathok drill. Lah terus kaos iki putih wis rada lecek ae lho anu gitu. Kaosnya putih ya rada lecek ae, kuwi senengane bapakmu. Cocok, itu kan? Sangat cocok sekali dengan cocok kan, semakin menebalkan keyakinan saya. Nah. Kemudian ketika itu benar-benar tidak direncanakan, tidak kami rencanakan bahwa aku ngomong ini karena udah ada masalah, sebelum ada. Wow. Nah, jadi semakin menebalkan rasa kami berdua bahwa bapak saya Mbah Mas Farid itu ada di situ. Ada di Grubuk. Nah.
kemudian kita kulik lagi, itu udah menebar keyakinan bahwa kita berangkat atau berlanjut ke kepiye Mbah Sirin waktu itu. Iya. Nah, ini kita nggak akan masuk ke politik ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, biar Mbah Sirin ini kepiye waktu itu. Mbahmu gitu, itu yang ngendika kan. Mbahmu itu wonge pinter omong. Nek pidato atau nek ngomong nang ngene wong kah tanpa tek ora kenang diselani. Sampai begitu. Sampai demikian mereka ingatnya nggih. Ya kemudian ketika biasanya ketika ngomong di depan banyak itu dia itu berperan sebagai Petruk. Oke. Nah, dengan segala wataknya, Petruk mungkin semua pada tahu wataknya Petruk yang terus terang apa adanya dan delegek itu. Jadi menurut bakat seni, kembali ke bakat seni itu sedikit mengalir dari Mbah Sirin. Mungkin kalau Pak Asta atau Mbah Lanang ini dulu semakin lama mengenal beliau, mungkin tidak sedikit lagi. Banyak mungkin. Ya. Tapi ini udah berterima kasih, sudah bersyukur, sudah bersyukur. Aku bisa tahu bahwa bapak saya atau mbahnya Mas Farid, Mbah Sirin itu saya udah bersyukur. Masih banyak yang kemudian makanya aku nanti saya jelaskan dalam karya-karya saya ada tokoh-tokoh Petruk itu karena itu Mas, itu ngendikane wong berperan sebagai Petruk, sebagai dia berperawaan Petruk bukan karena dia nyandang Petruk sih kan. Ketika bicara dia memang jadi Petruk yang apa adanya, kalau benar dikatakan benar, kalau enggak katakan enggak, kalau salah salah itu. Selanjutnya di lain waktu aku juga ketemu lagi sama orang sama dengan bahasa berbeda tapi intinya sama begitu. Aku memberanikan diri nuwun sewu nek jenengan kenal Mbah Sirin, wajahnya kayak ngoco Mas Asta ngoco. Mbah Sirin ini ya kowe kuwi. Jadi intinya Mbah Sirin, wajah Mbah Sirin itu seperti saya persis, cuman tinggi badan yang nggak sama. Mungkin mirip Mas Farid malah justru tinggi badannya. Ya mungkin. Tapi kalau wajah semua dari mungkin puluhan bahkan itu katanya nar ngerti bapak, ngerti Mbah Sirin ngoco kowe kuwi Mbah Sirin. Setelah melewati semua itu, Mbah. Ya. Dengan berbagai kecurigaan atau stigma masyarakat tentang, kebetulan saja sih tahun itu sedang gayeng-gayengnya Partai Komunis. Nah, dengan stigma demikian, apa yang Simbah rasakan? Pernah mendapatkan diskriminasi atau apa? Aku nggak pernah mendapatkan itu Mas. Walaupun dulu ada kabar bahwa seorang turunan ini nggak boleh ini, aku pernah kabar, tapi rasanya aku nggak merasakan itu. Dan sekarang lebih merdeka menjadi seorang penggambar. Kalau nggak mau saya sebut pelukis, penggambar ya. Bebas merdeka, nggak ada. Apakah pengalaman panjang Mbah Lanang ini yang juga membawa Simbah mengekspresikan dalam setiap lukisan? Seperti ada gambar Petruk di sini, apakah itu juga itu? Tapi yang jelas gini Mbah, satu saat kami boleh sowan lagi untuk membahas nih Mbah, kalau ini kok asik-asik. Kalau dino ini 36 jam, aku mungkin 30 jam. 36 jam, ya, siapnya. Ya, teman di pojok bahwa rumah ini sangat terbuka untuk siapa saja, bahkan Mbah Asta atau Mbah Lanang ini membuka rumah ini dan mengatakan kalau kesini rasa ngomong widulan, ngomong nek mulih atau pulang. Silahkan pulang. Ini rumah kalian. Nah, ini rumah semua orang yang pengen ya sinau ngelukis, ngelukis cerita positif. Ya jelas lah, jelas lah. Itu. Jenengan bangga ya punya anak seorang Farid yang menjadi idola anak muda. itu idola itu kan bagi Mas Farid. Ya. Karena Mbah
bagaimanapun dia tetap anak, tetap anak. Jadi iso ngomongi, iso ngandani, iso memarahi, iso ngunek-unek. Artinya demi kebaikan. Karena gini Mas, aku pengen Mas Farid yang wong desa, itu orang lalek kele wong desa. Itu aja, simple banget. Saya itu nggak pengen. Kerjanya ketika ana wong lewat depannya ndak pundi budi, ndak pundi mbah. Nah itu aku paling seneng daripada dikirimi duit 10 juta. Gitu. Oke, Mbah. Senang sekali, Mbah, ada waktu buat kami. Kita tahu sekarang bagaimana Simbah berkarya dengan berbagai latar belakang jenengan Simbah tadi juga. Pokoknya sehat-sehat. Amin. Selalu. Satu lagi, Mbah, pertanyaan, Mbah. Kalau Mbah Sirin itu simbah dari maksudnya bapak dari ibunya Pak Mbah Lanang atau dari itu bapak saya? Bapaknya. Itu bapak saya. Bapak saya. Kita tetap mendoakan bagaimanapun sejarah perjalanan sampai di titik ini, semoga anak bangsa tetap selalu menjadi Indonesia. Amin. Perlu saya tambahkan sedikit, Mas Bapak. Kontak pencarian ini adalah kontaknya anak boleh bapak, bukan kita akan sesuatu apapun, tapi anak ngulei bapak karena aku nggak peduli bapak itu sebagai apa dulu. Oh ya, dulu cari juga ya? Iya, itu sebagai apa, tapi kontaknya anak ngulei bapak. Itu simple. Dan sekarang satu pertanyaan terbesar dalam hidup saya. Satu pertanyaan besar terjawab bahwa bapak saya sareane nang guru. Itu aja. Kita doakan bersama, Mbah, semoga semuanya baik. Bagaimanapun Mbah Lanang adalah inspirasi kami, baik di dunia lukis maupun perjalanan hidup. Tetap sehat, salam buat keluarga. Terima kasih. Tetap di pojok saja.